Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Rosita Seveseran dengan NIM 107. Pada kali ini, kami akan membuat video tentang satuan dan konversinya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah matematika kelas tinggi. Sebelum masuk pada pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Iqbal Mustafa dengan NIM 344. Dan yang kedua ada Diana Wulandari dengan NIM 094. Yang ketiga ada Agustina Bara dengan NIM 095. Dan yang keempat ada saya sendiri, Maria Rosita Seveseran dengan NIM 107. Satuan panjang dan konversinya. Pengertian satuan panjang. Berdasarkan satuan internasional atau SI, satuan panjang standar adalah meter. Satuan panjang adalah satuan yang berupa titik-titik diskrit dalam suatu garis lingkar, garis linear dengan jarak setiap titik mempunyai interval yang sama. Ini digunakan untuk mengukur dimensi secara linear, misalnya tinggi benda, lebar benda, jarak antar kota, keliling suatu bangun datar, dan lain-lain. Menurut Edi Prajitno dan Arya Diwijaya dalam buku kajian geometri dan pengukuran di sekolah dasar, berikut beberapa satuan panjang berdasarkan urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil, yakni kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. B. Konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang berarti mengubah suatu bentuk satuan panjang ke satuan panjang lainnya, mulai dari satuan yang memiliki nilai terpanjang hingga terpendek. Satuan panjang yang umum digunakan di Indonesia adalah kilometer, hektometer, dan dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk menghitung satuan panjang dapat menggunakan tangga konversi satuan panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kemungkinan dihadapkan dengan situasi pengubahan konversi satuan panjang. Contohnya, untuk mempermudah jarak dari satu provinsi dan provinsi lainnya, manusia tidak perlu menggunakan satuan panjang terkecil seperti milimeter untuk menyatakan ukuran jarak. Cukup menggunakan kilometer agar lebih sederhana. Konsep yang mendasari konversi atau pengubahan satuan panjang adalah pemisah dan pengulangan atau literasi. Berikut tangga konversi satuan panjang, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, hingga milimeter. Cara menggunakan tangga satuan panjang yaitu kilometer, mengubah satuan ke bawah setiap turun satu tangga dikali 10. Jika mengubah satuan ke atas, setiap naik satu tangga dibagi 10. Dari tangga satuan panjang di atas dapat diperoleh yaitu 1 km sama dengan 100 meter, 1 hektometer sama dengan 100 meter, 1 dekameter sama dengan 10 meter, 1 meter sama dengan 10 meter, 1 desimeter sama dengan 0,1 meter, 1 cm sama dengan 0,01 meter, 1 mm sama dengan 0,001 meter. Contohnya yaitu 1 cm berapa milimeter. Penyelesaiannya dilihat dari tangga satuan, dari satuan cm ke milimeter turun satu tangga, sehingga diperoleh 1 cm sama dengan 1 kali 10 mm. Jadi 1 cm adalah 10 mm. Yang kedua yaitu satuan luas dan konversinya. Pengertian satuan luas. Satuan luas adalah suatu kuantitas yang menunjukkan besaran suatu bidang atau wilayah. Satuan yang digunakan dalam perhitungan luas umumnya adalah satuan panjang persegi, misalnya kilometer persegi, meter persegi, sentimeter persegi, dan lain-lain. Penulisan satuan luas ini disimbolkan dengan pangkat 2. Contohnya, meter persegi dituliskan dengan meter pangkat 2. Selain meter persegi, ada juga yang menggunakan satuan luas lainnya seperti hektar dan ar. Dan setiap satuan luas tersebut dapat dikonversikan ke satuan meter persegi. Satuan luas menurut Satuan Internasional atau SI, standar untuk satuan luas adalah meter persegi. Satuan luas ini memiliki beberapa turunan satuan, diantaranya yaitu sebagai berikut.
kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Sementara itu untuk satuan luas yang sering digunakan dalam pengukuran tanah adalah hektar atau biasa disingkat dengan H, dan R atau disingkat dengan A. Bila satuan 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi, sedangkan 1 R sama dengan 100 meter persegi. Konversi satuan luas. Konversi satuan luas adalah kuantitas yang mengungkapkan besaran objek dua dimensi atau bentuk suatu bidang atau daerah. Dalam beberapa situasi, ukuran luas ini dapat dikonversikan atau diubah ke dalam satuan unit umum yang lain. Satuan unit yang biasanya sering digunakan adalah H atau hektar, R atau A, kilometer persegi, meter persegi, dan lain-lain. Hektar adalah satuan unit untuk luas yang telah diterima sebagai satuan internasional atau SI dalam sistem metrik. 1 hektar adalah sama dengan 10 R atau 10.000 meter persegi. Sedangkan A adalah singkatan dari R, yaitu satuan unit untuk luas area yang sering digunakan untuk pengukuran luas tanah atau wilayah. R merupakan satuan unit model lama dari sistem metrik dan di luar dari satuan internasional yang sudah modern, namun sudah umum digunakan di negara seperti Indonesia, India, Perancis, Portugis, Slovakia, Serbia, dan lain-lain. 1 R adalah sama dengan 100 meter persegi. km kuadrat adalah singkatan dari kilometer persegi atau sekuar kilometer, yang merupakan satuan unit untuk luas area atau permukaan. 1 km persegi adalah sama dengan 100 hektar atau 100.000 meter, 1 juta meter persegi. Meter persegi m kuadrat adalah singkatan dari meter persegi atau sekuar meter. Meter persegi merupakan satuan luas dalam SI untuk luas area yang muncul dari dasar satuan ini. Berikut tangga konversi satuan luas. Tangga satuan luas. Untuk mengubah satuan luas ke satuan luas lainnya, kita dapat menggunakan tangga konversi satuan luas. Cara menggunakan tangga konversi satuan luas yaitu sebagai berikut. Jika turun 1 tangga maka dikalikan dengan 100. Jika turun 2 tangga maka dikalikan dengan 10.000 dan seterusnya. Yang kedua, jika naik 1 tangga maka dibagi dengan 100. Jika naik 2 tangga maka dibagi dengan 10.000 dan seterusnya. Contohnya, 1 km persegi berapa hektometer persegi? Karena dari kilometer persegi ke hektometer persegi turun 1 tangga maka dikalikan dengan 100, sehingga 1 km persegi sama dengan 1 kali 100 sama dengan 100 hektometer persegi. Dengan melihat tangga konversi satuan luas di atas, maka diperoleh konversi satuan luas sebagai berikut. 1 km persegi sama dengan 1 juta meter persegi. 1 hektometer persegi sama dengan 10.000 meter persegi. 1 dekameter persegi sama dengan 100 meter persegi. 1 desimeter persegi sama dengan 0,01 meter persegi. 1 cm persegi sama dengan 0,0001 meter persegi. 1 milimeter persegi sama dengan 0,00001 meter persegi. 1 meter persegi sama dengan 100 desimeter persegi. 101 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi, dan 1 mm persegi sama dengan 1 juta mm persegi. Contoh soal menghitung satuan luas. Sebuah tanah memiliki luas 1 hektar. Tuliskan luas tanah tersebut ke dalam satuan luas berikut ini. Yang pertama yaitu R. Hektar sama dengan hektometer persegi, dan R sama dengan desimeter persegi. Hektometer persegi ke dekameter persegi adalah turun 1 tingkat, maka dikalikan dengan 100. Jadi 1 hektometer persegi sama dengan 1 kali 100 sama dengan 100 dekameter persegi. Jadi 1 hektar sama dengan 100 R. Yang kedua yaitu diubah ke meter persegi.
hektometer persegi ke meter persegi adalah turun 2 tingkat, maka dikalikan dengan 10.000. 1 hektometer persegi sama dengan 1 kali 10.000 sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Yang ketiga yaitu ke dalam kilometer persegi. Hektometer persegi ke kilometer persegi adalah naik 1 tingkat, maka dibagi dengan 100. Jadi 1 hektometer persegi sama dengan 1 dibagi 100 sama dengan 0,01 km persegi. Jadi 1 hektar sama dengan 0,01 km persegi. Satuan volume dan konversinya. Pengertian satuan volume. Konversi satuan volume adalah sebuah materi yang berhubungan dengan satuan volume yang senilai dan satuan volume lainnya. Satuan ukuran dalam satuan volume merupakan suatu petunjuk bahwa yang kita bahas adalah volume atau isi. Satuan volume biasa dipakai untuk menyatakan ukuran berbagai barang, seperti kapasitas air dalam tangki, minyak, volume benda, dan lain-lain. Satuan volume bisa dinyatakan dengan berbagai istilah seperti kubik, liter, maupun cc. Setiap satuan volume tersebut mempunyai hubungan persamaan ukuran yang dibahas dalam konversi satuan volume. Contohnya, nilai 1 cc air dapat diubah atau dikonversikan menjadi 1 ml air. Satuan cc sendiri merupakan satuan yang sering dipakai untuk menyatakan takaran air. cc merupakan singkatan dari kubik sentimeter atau jika diubah ke bahasa Indonesia disebut sentimeter kubik. Satuan itu merupakan salah satu bagian dari satuan kubik untuk menyatakan volume. Satuan volume. Satuan volume dipakai untuk menyatakan besaran ukuran isi suatu barang yang bisa berupa zat padat, cair, maupun gas. Seperti yang sudah dibahas di atas, satuan volume bisa dipakai untuk menyatakan kapasitas air, volume suatu benda, dan lain sebagainya. Misalnya, suatu balok memiliki volume tertentu yang disusun oleh panjang, lebar, dan tinggi. Volume balok yang memiliki ruang ini bisa dinyatakan dengan satuan kubik. Satuan ukuran ini menyatakan isi ruang dari balok. Untuk menyatakan banyaknya air dalam suatu wadah, kita bisa menggunakan satuan liter atau satuan lain sejenis. Antara lain kiloliter, KL, hektoliter, HL, dekaliter, dal, liter, L, desiliter, DL, sentiliter, CL, dan mililiter, ML. Di samping satuan volume kubik dan liter, juga ada satuan cc. Akan tetapi sebenarnya cc juga merupakan satuan untuk kubik. Seperti yang diketahui, cc merupakan kependekatan dari sentimeter kubik, baik satuan liter, kubik, maupun cc mempunyai hubungan yang dapat dinyatakan dalam suatu persamaan, sehingga antar satuan tersebut dapat dilakukan konversi atau dinyatakan dalam satuan lain, namun antar mempunyai kapasitas yang sama. Hanya satuannya saja yang berubah. Contohnya, dari satuan liter bisa menjadi satuan desimeter kubik atau dm, atau jenis satuan lainnya. Tangga konversi satuan volume. Ada 2 tangga konversi satuan volume yang perlu kita ketahui. Pertama adalah tangga konversi satuan volume dengan satuan kubik. Selanjutnya adalah tangga konversi satuan volume dalam liter. Antara kedua tangga konversi satuan ini dapat dinyatakan dalam persamaan yang menyatakan hubungan antar tangga konversi satuan. Tangga konversi satuan volume kubik. Seperti yang kita ketahui, satuan volume kubik mencakup kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, dapat dilihat dari tangga
tersebut, pada tangga konversi satuan volume, setiap penurunan satu anak tangga nilainya dikali dengan 1000. Begitu juga sebaliknya. Untuk kenaikan satu anak tangga, nilainya dibagi 1000. Nah, tangga konversi satuan volume liter. Satuan volume dalam liter ada beberapa macam, di antaranya kiloliter KL, hektoliter HA, dal dekaliter, liter L, desiliter DL, sentiliter CL, dan mililiter ML. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut, sama seperti satuan volume kubik, baik kenaikan maupun penurunan ada ketentuan khusus. Pada satuan volume liter, setiap penurunan satu anak tangga nilainya dikali 10. Sementara kenaikan satu anak tangga nilainya dibagi dengan 10. Hubungan tangga konversi satuan volume kubik dan liter. Satuan volume pada tangga konversi volume kubik dan liter memiliki suatu hubungan. Hubungan di antara keduanya dinyatakan dalam persamaan di bawah ini. Dilihat dari gambar, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 cm kubik sama dengan 1 cc sama dengan 1 mililiter. Persamaan yang tertulis di samping akan memudahkan kita untuk melakukan konversi satuan volume dari satuan volume kubik ke satuan volume liter. Begitu juga sebaliknya. Cara melakukan konversi satuan volume, kini kita bahas bagaimana cara menghitung konversi satuan volume. Sebagai contoh, kita akan melakukan konversi sederhana dari meter kubik ke desimeter kubik dan liter. Contoh, 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Seperti yang bisa dilihat, setiap penurunan anak tangga pada tangga konversi satuan volume, nilai satuannya harus dikali 1000. Dari satuan meter kubik ke satuan desimeter kubik, menuruni anak tangga sebanyak 2 kali, sehingga nilainya perlu dikalikan 1000. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Agustina Bara dengan NIM 20200150095, kelas 3C, program studi pendidikan sekolah dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah matematika kelas tinggi. Dan saya akan mempresentasikan tentang satuan berat dan konferensinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian satuan berat dan konferensi, yaitu ada sejarah. Pada zaman dahulu, sering menggunakan ondok, capuk sebagai alat ukur satuan berat. Zaman sekarang sudah ditemukan satuan berat yang sering kita gunakan, yakni gram, yaitu ton. Massa adalah dasar kapasitas dari suatu materi, sedangkan berat adalah satuan gaya atau interaksi massa dari materi dengan medan gravitasi. Dalam penggunaan sehari-hari, kata massa sering dikatakan berat, walaupun ini merupakan dua istilah yang berbeda. Dasar dari satuan massa adalah kilogram kg. Satuan dengan SI, International System of Units. B. Alat ukur massa atau berat. Contohnya alat ukur massa atau berat yaitu yang pertama ada neraca 2 lengan. Yang kedua ada neraca duduk. Dan yang ketiga ada neraca elektronik. Satuan kuantitas dan konversinya. Yang pertama, pengertian satuan kuantitas. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti pernah mendengar beberapa istilah seperti lusin, gross, prim, dan kode. Semua istilah tersebut termasuk dalam satuan kuantitas.
Dalam matematika, istilah tersebut disebut dengan satuan kuantitas atau jumlah atau banyaknya barang atau benda. Satuan ukuran jumlah yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti satuan lusin, satuan kodi, rim, dan gross. Yang kedua, satuan ukuran jumlah. Yang pertama, lusin. Lusin seringkali dipakai sebagai satuan ukuran banyak benda. Benda apa saja yang biasa menggunakan satuan lusin? Lusin biasanya digunakan untuk menunjukkan banyak gelas, piring, buku, pensil, dan lain-lain. Lusin seringkali juga disebut dosin. Satu lusin sama dengan 12 buah. Misalkan ada pertanyaan jika 3 lusin sama dengan titik-titik buah, maka untuk menjawabnya kita perlu mengetahui kalau satu lusin terdiri dari 12 buah, maka kita akan mengalihkannya, yaitu 12 dikali 3 sama dengan 34. Jadi 3 buah lusin setara dengan 34 buah. Satuan jumlah yang kedua yaitu kodi. Kodi sering dipakai sebagai satuan ukuran banyak lembar kain, baju, tekstil, dan lain sebagainya. Kodi termasuk dalam satuan kuantitas. Satu kodi terdiri dari 20 lembar. Misalkan ada contoh soal yang mengatakan 4 kodi sama dengan titik-titik helai. Maka yang perlu kita ketahui adalah 1 kodi setara dengan 20 helai. Jadi 4 dikali 20 sama dengan 80. Maka 4 kodi setara dengan 80 helai. Terus sering dipakai dalam perhitungan kelereng, pensil, kancing, dan lain sebagainya. Misalkan ada contoh soal yang mengatakan 4 kodi sama dengan titik-titik helai. Maka yang perlu kita ketahui adalah 1 kodi setara dengan 20 helai. Jadi 4 dikali 20 sama dengan 80. Maka 4 kodi setara dengan 80 helai. Terus sering dipakai dalam perhitungan kelereng, pensil, kancing, dan lain sebagainya. Gross termasuk dalam satuan ukuran kuantitas. 1 gross setara dengan 144 biji atau 1 gross setara dengan 12 lusin. Misalkan terdapat pertanyaan 2 gross sama dengan titik-titik biji, maka cara penyelesaian yang perlu kita ketahui bahwa 1 gross sama dengan 144 biji. Jika dikalikan dengan 2 gross, maka 2 dikali 144 biji sama dengan 288 biji. Jadi 2 gross sama dengan 288 biji. Satuan jumlah yang keempat yaitu rim. Rim termasuk ukuran kuantitas. Rim sering dipakai dalam menghitung banyak lembar, kertas, karton, dan lain sebagainya. 1 rim sama dengan 500 lembar. Misalkan 9 rim sama dengan titik-titik lembar kertas. Maka yang perlu kita ketahui yaitu 1 rim sama dengan 500 lembar, dan jika 9 dikali 500 sama dengan 4.500. Jadi 9 rim kertas setara dengan 4.500 lembar. Pada bagian akhir kita akan merangkum dan memberikan kesimpulan bahwa satu hubungan antar satuan kuantitas yaitu 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 gross sama dengan 12 lusin, 1 gross sama dengan 144 buah, 1 kodi sama dengan 20 lembar, dan 1 rim sama dengan 500 lembar. Yang kedua, lusin, kodi, gross, dan rim disebut satuan kuantitas. Sekian video penjelasan kami tentang satuan kuantitas dan konversinya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, salam dan bahagia, sampai jumpa, bye-bye.